Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur atas karunia Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sini walaupun hanya tatap maya. Salawat serta salam tak kunjung lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Begini mungkin kamu sudah tahu pacaran. Namun sebagai umat muslim, kamu tahu bahwa dalam Islam gak ada yang namanya pacaran. Karena pacaran hanya bersifat bersenang-senang dan belum tentu berakhir dengan pernikahan. Jika kamu ingin menikah, maka dilanjutkan melalui proses taruh atau perkenalan antara si pria dengan si wanita. Tapi tahukah kamu bagaimana proses dan cara taruh yang sebenarnya dalam Islam? Nah, kali ini saya akan membahasnya. Bukan dekati ceweknya, tapi datang temui orang tuanya. Kamu pasti sering lihat di mana cowok yang suka sama ceweknya langsung dideketin. Nah, dalam hal seperti ini, dalam Islam aja tidak diperbolehkan. Jika ada cowok yang suka padamu dan berniat menikah denganmu, katakan padanya untuk menemui orang tuanya langsung atau walinya langsung. Jangan sampai ia mendekatimu karena hanya untuk ingin bersenang-senang dan belum tentu serius denganmu. Seperti seorang inspirator pernikahan syar'i, yaitu Sarah Hanifah, mengatakan proses taruh harus dimulai bagaimana cara si cowok itu mendekati calonnya. Yang paling tepat itu mendatangi walinya melalui perantara. Karena serius, jangan datangi kalau mau serius, jangan datangi calon perempuannya, tapi datangi walinya. Kenapa? Karena laki-laki dilihat dari keseriusannya kalau dia berani datangin orang tuanya langsung. Artinya memang niat dia untuk menikah, bukan cuma main-main dengan. Yang kedua, batasi interaksi antara dirimu dengan si cowok. Setelah berhasil mendekati orang tuamu dan sudah direstui untuk melakukan taruh, bukan berarti kamu dan dia tuh bebas untuk berinteraksi. Batasan komunikasi antara kamu dengan kalian berdua seperti chattingan atau teleponan agar nggak menimbulkan baper yang belum waktunya. Proses taruh ini berarti masih saling mengenal antara satu sama dengan yang lain, dan belum ada hak untuk cemburu antara satu dengan yang lain, dan belum ada proses jadi hak milik. Kalau kamu dan dia terlalu sering berkomunikasi hingga akhirnya jadi sedih kalau sampai proses taruh ini menjadi gagal. Jadi jangan sampai kamu harus sabar-sabar untuk melalui proses taruh ini ya. Harus ada pihak ketiga, nggak berduaan ya. Setelah cowokmu sudah menemui orang tuamu, selanjutnya kamu yang harus menemui dia. Tapi kamu nggak boleh nemuin dengan sendirian. Kamu harus mengajak orang-orang terdekat kamu seperti teman dekatmu, sahabatmu, atau guru ngajinya. Dan kamu juga bisa loh mengulik-ngulik tentang dia dengan cowok yang menjadi sahabat terdekat dia. Dalam proses pertemuan ini, kamu juga bisa loh menanyakan harapan dia di masa depan setelah menikah denganmu. Jadi kamu tahu deh sosok seperti apa calon pendampingmu jika dia menjadi suamimu. Jarak antara hikbah dan taruh nggak boleh terlalu lama. Banyak sekali orang yang menyalahgunakan taruh ini sebagai untuk mengikat si cewek agar tidak menikah dengan yang lain. Padahal si cowoknya ini belum terlalu siap untuk menikah dalam waktu dekat. Nah, hal ini tuh dapat merugikan si cewek. Kenapa? Karena jadi kayak digantungin tanpa ada kejelasan status mengenai pernikahannya. Makanya Islam juga mengatur antara jarak taruh dengan hikbah itu nggak boleh terlalu lama. Pada umumnya sekitar 1-3 minggu dalam proses pernikahannya hingga akhirnya menjadi lamaran secara resmi. Persiapkan hari pernikahan secepat mungkin agar terhindar dari fitnah.
Sarah Hanifah mengatakan konsep pernikahan dalam Islam adalah membuat segalanya menjadi secepat mungkin. Bahkan cewek berusia 24 tahun ini bercerita ia menyiapkan pernikahannya hanya dalam waktu 2 bulan saja. Tentunya mempersiapkan pernikahan dalam waktu singkat itu nggak mudah. Namun Sarah mengaku dia nggak mau jika pernikahannya diperlama, maka bisa saja menimbulkan fitnah bagi dia dan calon suaminya. Apalagi Sarah sudah mengenal lama dengan cowoknya. Cukup intens, jangan sampai berlarut-larut dan kebawa baper, apalagi sampai kepada interaksi yang tidak diperbolehkan. Jadinya ya udahlah, lebih cepat saja. Niat baik itu jangan tertunda. Makanya aku pakai topik saja, Sarah Hanifah. Bisa dibilang pernikahan dalam Islam itu mudah dan simpel. Hanya saja dibutuhkan kesabaran hingga akhirnya mendapatkan sosok pendamping yang terbaik sesuai syariat dalam Islam. Jadi untuk teman-teman, mohon bersabar untuk menemui calon pendamping yang sesuai dengan syariat Islam ya. Ini ya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang jelas, salahnya dari saya dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.